Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini, kita akan menyaksikan pemaparan kritis tentang peristiwa Isra Mi'raj Muhammad yang katanya melakukan perjalanan semalam bertemu dengan Allah. Dan pemaparan ini diambil dari video channel Apostate Prophet. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat fundamental ya dalam salah satu agama besar di dunia. Betul sekali. Ini cerita soal perjalanan malam, terus ada kuda terbang, dan bahkan ada negosiasi di surga. Nah, pelajaran kita hari ini akan membawa kita melihat narasi ini dari sudut pandang kritis, membongkar detail-detailnya dari sumber-sumber teks utamanya. Tepat sekali. Kita akan lihat bagaimana cerita ini dijelaskan di Al-Quran dan juga di hadis yang jadi landasan keyakinan bagi jutaan orang. Misi kita di sini adalah untuk memahami elemen-elemen narasinya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul darinya menurut pelajaran kita, dan bahkan beberapa kemungkinan paralel historis yang disajikan. Baik, mari kita bedah ini. Jadi, dari mana sih sebenarnya cerita ini berasal? Pelajaran kita nunjukin kalau ada penyebutan yang singkat banget di Al-Quran, di surah ke-17. Iya. Di sana cuma disebutkan perjalanan seorang hamba di malam hari dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa atau Masjid Terjauh. Udah gitu aja. Dan poin ini krusial sekali bagi umat muslim. Menolak sesuatu yang ada di Al-Quran itu bisa dianggap ya keluar dari keyakinan, tapi ayat itu kan ringkas banget. Iya, sangat ringkas. Nah, detail-detail yang lebih hidup, yang lebih dramatis, justru datang dari kumpulan teks lain yang disebut hadis, khususnya dari Sahih Bukhari, yang dianggap sangat otentik oleh mayoritas Muslim Sunni. Disinilah muncul perdebatan utama yang disorot pelajaran kita, apakah perjalanan ini harus dipahami secara harfiah, jadi benar-benar terjadi secara fisik, atau cuma spiritual aja, semacam mimpi atau visi gitu ya? Betul. Dan materi kita negasin kalau mayoritas besar penganutnya meyakini itu terjadi secara harfiah, fisik. Betul. Karena kalau kita lihat, otoritas Sahih Bukhari itu kan tinggi sekali. Kalau di situ dibilang sahih atau otentik, ya udah, itu jadi bagian dari keimanan. Dan di sanalah ceritanya dijelaskan dengan detail yang sangat-sangat fisik. Oke, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Mari kita ikuti alurnya berdasarkan hadis yang dirujuk pelajaran kita. Semuanya dimulai saat Nabi Muhammad sedang istirahat di Mekah. Terus, ada persiapan yang luar biasa. Dadanya dibelah, hatinya dikeluarin, dicuci, terus diisi dengan iman sebelum dikembalikan. Ini semacam operasi bedah surgawi ya? Bisa dibilang begitu. Sebuah persiapan yang sangat dramatis. Dalam narasi keagamaan, ini sering ditafsirkan sebagai proses purifikasi, penyucian total. Jadi bukan cuma spiritual, tapi fisik juga. Seolah-olah tubuhnya harus di-upgrade dulu gitu. Oke, masuk akal. Setelah itu, baru kendaraannya diperkenalkan. Nah, ini dia. Seekor hewan putih bernama burak. Ukurannya di antara keledai dan bagal. Dan ini yang gila, setiap langkahnya mencapai titik terjauh yang bisa dilihat matanya. Iya, kecepatan yang tak terbayangkan. Dengan burak inilah ia melakukan bagian pertama perjalanan, Isra, dari Mekah ke Masjid Terjauh. Yang sekarang diyakini sebagai Al-Aqsa di Yerusalem. Tepat. Di sana diceritakan dia sholat sebelum akhirnya naik ke surga. Ini bagian keduanya, Miraj. Jadi setelah di Yerusalem, dia naik ke surga. Dan di setiap tingkatan surga, dia ketemu sama nabi-nabi sebelumnya. Pelajaran kita nyebutin beberapa kan ya? Iya, ada Adam di surga pertama, Yahya dan Isa di kedua, Yusuf, Harun, Musa, dan Ibrahim di tingkat-tingkat selanjutnya. Ini kayak semacam pengesahan gitu ya, menghubungkan misinya dengan nabi-nabi terdahulu. Ini elemen simbolis yang sangat kuat. Posisinya sebagai penutup para nabi seolah-olah dikonfirmasi langsung oleh para pendahulunya. Terus ada tes kecil. Dia ditawari susu, anggur, atau madu, dan dia pilih susu. Tapi bagian yang paling mencengangkan menurut materi kita adalah apa yang terjadi selanjutnya. Perintah sholat. Nah, ini dia, dinamika negosiasinya. Awalnya, perintah yang diberikan itu untuk sholat 50 kali sehari. 50. Nah, pas turun, dia ketemu Musa. Musa bilang, wah, umatmu nggak akan sanggup.
Jadi Musa di sini kayak konsultan senior ya. Balik lagi minta diskon gitu. Bisa dibilang begitu. Dia bilang umatnya nggak sekuat itu. Jadi Nabi Muhammad bolak-balik antara Musa dan Allah, ngurangin jumlah sholat dari 50 jadi 40, terus 30, 20. Terus-terusan nawar sampai akhirnya. Sampai akhirnya disepakati menjadi 5 waktu. Pelajaran kita secara khusus menyoroti ini sebagai proses tawar-menawar, yang disebut sebagai praktek umum di Timur Tengah. Dan puncaknya, setelah semua peristiwa luar biasa itu, dia kembali ke tempat tidurnya. Dan tempat tidurnya masih hangat. Menandakan seluruh perjalanan itu terjadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Tepat. Kisah ini dengan semua detailnya jadi salah satu pilar keyakinan. Tapi ya itu, pelajaran kita juga menggali bagaimana reaksi orang-orang pada waktu itu. Nah itu dia. Reaksinya gimana? Pasti banyak yang ragu kan? Justru itu, reaksi awalnya skeptisisme. Bukan cuma dari penentangnya, tapi bahkan dari sebagian pengikutnya sendiri. Ceritanya kan terdengar terlalu luar biasa. Iyalah, perjalanan berminggu-minggu ditempuh dalam semalam, plus naik ke surga. Makanya, untuk membuktikannya, dia mendeskripsikan tempat-tempat yang dia lihat dan menjanjikan mujizat lain, yaitu terbelahnya bulan. Ini memunculkan pertanyaan penting yang diajukan dalam materi kita. Pertama, masalah saksi. Betul. Kalau tujuannya buat membuktikan, kenapa nggak ditunjukin aja kuda terbang itu ke semua orang? Kenapa nggak ada satupun saksi mata? Nah, ini pertanyaan logis yang diajukan. Ada kebutuhan pembuktian, tapi bukti yang paling konklusif ya, burak itu sendiri, justru nggak dihadirkan. Lalu ada pertanyaan dari sudut pandang fisika. Pelajaran kita bilang, kalau naik lurus ke atas itu kan akhirnya sampai di luar angkasa, di mana manusia nggak bisa bertahan. Betul, tanpa perlindungan ya mustahil. Selain itu, mekanisme langkah burak yang bisa mencapai cakrawala juga dianggap mustahil secara fisik. Tentu, jawabannya selalu ini mujizat. Di luar hukum fisika, semacam kontradiksi. Makhluk mitos lain kayak Pegasus atau unicorn dianggap omong kosong. Dianggap dongeng ya. Tapi buruk, yang dalam beberapa deskripsi disebut punya ekor merak dan kepala manusia wanita yang cantik, justru diimani. Nah, ini menyoroti bagaimana garis antara mitos dan keyakinan itu bisa sangat subjektif. Sangat tergantung pada kerangka budaya dan agama seseorang. Dan ini membawa kita ke paralel yang paling signifikan yang dibahas. Sebuah cerita dari Zoroastrianisme. Tepat. Pelajaran kita merujuk pada kitab Arda Firaf, di mana seorang pendeta Zoroaster bernama Arda Firaf melakukan perjalanan ke alam baka. Oh oke. Kemiripannya di mana? Cukup mencolok. Dia melakukan perjalanan, ketemu roh suci yaitu Ahura Mazda, diberi tugas untuk menjaga keyakinan, dan diperlihatkan neraka juga. Mirip ya, sama-sama perjalanan ke alam lain, ketemu entitas ilahi, dapat tugas. Betul. Makanya materi kita mengajukan hipotesis adanya kemungkinan pengaruh Zoroaster terhadap Islam awal. Apalagi kalau kita ingat, ada penasehat Nabi Muhammad yang dari Persia, Salman Al-Farisi. Oh iya, benar juga. Dan ada kemiripan ritual sholat harian juga kan? Iya, itu juga disorot. Jadi ini bukan soal menjiplak, tapi lebih ke kemungkinan adanya pertukaran ide budaya yang cair di masa itu. Oke, menarik. Kalau kita tarik ke zaman modern, gimana cerita ini dilihat? Nah, ini juga menarik. Pelajaran kita menyebutkan adanya upaya dari sebagian Muslim untuk merasionalisasi peristiwa ini dengan konsep sains modern, seperti teori lubang cacing atau wormhole. Hah? Wormhole? Jalan pintas di ruang waktu itu? Tepat. Idenya adalah perjalanan super cepat itu secara teoretis bisa dijelaskan kalau ada semacam terowongan di alam semesta. Tapi kan itu masih hipotesis banget. Nah, disinilah ironinya. Hipotesis ilmiah yang belum terbukti dipakai untuk membenarkan keyakinan. Sementara teori ilmiah yang sudah mapan kadang ditolak. Ini yang disebut saintisme selektif ya di pelajaran kita. Betul, sains dipakai sebagai prasmanan, ambil yang cocok, buang yang nggak cocok. Pelajaran kita juga ngasih contoh konkret kan ya soal seberapa kuatnya keyakinan ini. Soal berita bohong itu. Oh iya, yang di Arab Saudi itu. Ada video viral katanya ada penampakan kuda terbang di langit. Menyebar cepat sekali di kalangan umat muslim. Sebagai bukti fisik gitu ya? Betul, tapi ternyata itu cuma balon mainan berbentuk Pegasus yang lepas. Wow, ini benar-benar menunjukkan betapa dalamnya keinginan kolektif untuk melihat bukti fisik dari keyakinan. Dan betapa mudahnya keinginan itu bisa, ya,
dimanfaatkan. Jadi, hari ini kita sudah mengupas sebuah narasi sentral, kisah perjalanan malam. Kita lihat dasarnya di teks suci, rincian perjalanan yang luar biasa, serta analisis kritis dan perbandingan historis yang disajikan dalam pelajaran kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita.